Mari kita buka Matius pasal 25, budaya telat bukan bicara tentang terlambat datang ke gereja saya saja, tetapi telat dalam apapun dalam hidup ini. Saya percaya ini bukan hanya kebiasaan buruk, tapi masalah yang sangat serius. Kita baca dulu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk sama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Mulai ayat pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 1, mempelai laki-laki kita semua tahu dia adalah kepala gereja Yesus Kristus. Yesus akan datang kembali, tak tahu kapan waktu. Tetapi 10 gadis ini juga bisa mewakili mempelai wanitanya, yaitu 10 gereja. Yesus memberikan 2 kategori, 5 gadis yang bijaksana, 5 gereja yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, 5 gereja yang bodoh. Wanita di sini juga bisa simbol gereja Tuhan di perjanjian baru. Meskipun ini juga bicara kepada kita individu per individu. Komitmen harus dibuat secara korporat. Meskipun harus di follow up secara pribadi. Kalau kita itu berada di sebuah organisasi yang kotor, kemungkinan kita akan kamir. Tapi jikalau organisasi bersih, niscaya kita pasti akan dicuci. Gereja ini punya satu disiplin, ini bukan bicara soal datang ke gereja aja. Meskipun saya berharap tetap sebagai gembala sidang, untuk kita punya kebiasaan baik. Menurut saya kebiasaan baik itu rohani sifatnya. Pesan ini bukan behavioral. Pesan ini bukanlah demi kelakuan. Meskipun firman Tuhan itu juga memperbaiki kelakuan kita. Dia mengajar, dia menegur, dia menasihati agar hidup kita diberkati. Tetapi firman ini lebih kepada mendorong, firman ini berguna untuk membawa kita selangkah lagi lebih dekat menjadi serupa dengan gambarannya. Tujuan dari firman ini bukan hanya sampai mengkoreksi waktu kita kronos atau secara jasmani, tapi untuk mengubah paradigma kita untuk menghargai kasih karunia. Salah satu kasih karunia yang Tuhan berikan yang tidak akan pernah kembali adalah waktu dan kesempatan. Sebagai gembala sidang, saya tentunya berharap kalau jemaat kita itu selalu early. Punya kebiasaan yang baik. Menurut saya ini semakin kurang di gereja karismatik. Yaitu datang ke gereja itu minimal kalau enggak 5 menit, 10 menit lebih awal saat teduh pribadi dulu. Enggak datang itu terburu-buru atau orang Surabaya bilang kesusu. Kita datang itu mempersiapkan hati kita, tenanglah jiwaku dalam naungan hadiratnya. Pulang juga enggak langsung lari, setelah doa berkat duduk dulu. Mungkin kita ucapkan doa sendiri secara pribadi 1-2 menit, enggak perlu 5 menit. Saya rasa datang pergi kita diberkati oleh Tuhan. Daripada kita datang hanyalah pilih-pilih seperti kita pilih makanan atau kita memilih satu show.
Kita mau nanti datang waktu si artis ini yang akan nyanyi. Atau waktu lagu ini akan dinyanyikan. I don't think so. It's all about Tuhan dari awal sampai akhir adalah tentang Kristus. Tapi ini lebih dari itu. Ini mengajari kita untuk menghargai waktu. Karena orang yang tidak menghargai waktu punya masalah rohani. Saya pernah berapa tahun yang lalu diundang sebagai pembicara utama di sebuah seminar konferensi hamba-hamba Tuhan di India. Saya tidak menjelekkan negara, makanya itu saya nggak nyebut organisasi, saya nggak nyebut juga event atau acaranya. Kita orang Indonesia notabene sering telat. Itu juga jadi budaya kita. Sedangkan firman Tuhan berkata kalau kita ditebus oleh Kristus, kita nggak hanya ditebus untuk masuk sorga. Kita juga ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Roma 12 katakan bahwa kita ini jangan jadi serupa dengan dunia di sekeliling kita. Kita harus menggarami dunia di sekeliling kita, bukan malah kepengaruh sama mereka. Kita harus jadi terang dan garam ya kan? Dengan pembaharuan akal budi kita. Nah kembali ke cerita India. Saya dijemput sebagai pembicaranya nih, event itu sudah fix ya. Dan saya dijemput itu paling early, paling awal itu 45 menit telat. Setiap sesi, saya kan di hotel, dijemputnya itu saya sudah ready kalau misalkan saya dijemput pukul 5:30. Apalagi di tempat baru seperti ini, 5:15 saya sudah di lobi. Itu saya tunggu 45 menit kemudian, pernah saya dijemput 1,5 jam terlambat. Saya tanya sama panitia, Bapak, maaf ya, enggak apa-apa saya ini menunggu karena buah roh adalah panjang sabar. Tapi kenapa telat? Dia bilang, oh enggak apa-apa, acara belum mulai, pada belum datang. Loh, emangnya telat berapa jam? 2 jam. Tapi tertuliskan ini, bukletnya, inilah buku acara. Memang di sini selalu 1-2 jam terlambat. Saya bilang, ketika giliran saya berkhotbah, saya tegur mereka dengan kasih. Semua kan kebetulan para pendeta. Saya bilang, Bapak Ibu Saudara, we have a spiritual problem. Bagaimana kita bisa memenangkan orang dunia yang jauh lebih profesional? Bagaimana? Ini kelihatan hanyalah sebuah kebiasaan buruk semata-mata. Menurut saya, di kemah Tuhan malah justru kurang menghargai kasih karunia. Zaman itu, di tahun-tahun itu, kalau nggak salah Raja Baja dalam Mital. Masuk di dalam majalah Forbes dan sebagainya. Jadi saya pakai nama orang itu karena nama orang itu pasti dikenal semua orang. Karena saya nggak ngikuti Bollywood, jadi saya nggak tahu siapa who's who. Jadi saya beritahu sama mereka, bagaimana kalau kita mau memenangkan segala kalangan, termasuk jikalau Raja Baja itu harus masuk ke dalam gereja. Lalu dia biasa rapat jam segini, selalu tepat waktu, tetapi kalau datang ke gereja 2 jam terlambat, saya rasa kita akan jadi batu sandungan. Salib Kristus tidak seperti itu. Yesus selalu tepat waktu. Dia datang persis di waktu ketika Mesias diutus. Gak lebih awal, gak lebih awal atau gak terlambat. Tuhan selalu tepat dan indah pada waktunya. Saya rasa, saya ngomong sama para hamba-hamba Tuhan, saya rasa you have a spiritual problem. Ini bukan behavior problem, ini bukan masalah kebiasaan, ini masalah kerohanian. Makanya tidak terjadi kebangunan rohani, tidak ada mega church, nggak ada gereja yang besar, bukan karena size-nya yang besar. Tidak ada pengaruh orang-orang Kristennya, anak-anak Tuhan. Karena cara kita memperlakukan Tuhan aja, di dalam ibadah kita aja, lebih buruk daripada cara orang-orang yang menyembah berhala memperlakukan dewanya. We have a spiritual problem. Ini kalau gigi udah gak bisa perawatan, ini harus dicabut total. Saya bilang Bapak Ibu ini harus dicabut total karena ini sudah busuk di akarnya. Akarnya udah mati. Saya bilang sama mereka, kecuali Anda berubah, saya kirim orang ke sini, tak rintis gereja Indonesia di India. Karena Indonesia lebih gak terlambat daripada India. Kita paling 15 menit telat. You see, it's not just a problem, it's a spiritual one. Makanya saya ingin mengkonfrontasi, saya menunggu-nunggu saat ini, di hari ini saya akan mengajarkan hal-hal seputar budaya kita. Yang mungkin gak relevan bagi budaya asing, tapi setiap budaya pasti ada problemanya. Pasti ada masalahnya. Budaya kita bagus di mana? Memperlakukan orang tua.
Itu sudah nggak usah diubah. Makanya nggak ada kan di sini budaya kurang ajar sama ortu. Nggak ada. Malah kita di sini kalau sampai kurang ajar sama orang tua, semua orang akan meninggalkan kita. Kita nggak ada yang namanya kalau di Asia, budaya kita kekuatannya di mana? Ada kekuatannya. Tapi saya memang hari ini mengkritisi budaya kita sendiri agar kita berubah. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Mereka tidak dipisahkan karena mereka tuh dipisahkan ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi bodoh di sini bukan intelektualisme. Bodoh di sini bukan intelijensinya. Bodoh di sini adalah cara mereka memandang kasih karunia. Yang satu meremehkan. Padahal 10 gadis itu sama-sama punya resources atau sumber daya. Mereka sama-sama pegang pelita. Mari kita lihat ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Seperti orang yang lupa peluru namun bawa tembak. Di sini kita melihat bahwa masalah rohani pertama kesatu daripada gadis-gadis yang bodoh yang akhirnya tidak tepat waktu. Terakhirnya hidup mereka diisi dengan terburu-buru ketika waktunya telah tiba. Mereka tidak ready, ya kan? Gadis-gadis ini disebut bodoh, padahal mereka bawa pelita. Sekalipun punya Roh Kudus, tapi mereka tidak membawa minyak. Mereka tidak diperbaharui akal budi mereka. Apakah kebodohan pertama yang saya lihat dari gadis-gadis ini? Itu mereka meremehkan kesempatan yang diberikan. Mereka meremehkan waktu. Mereka tidak menjunjung tinggi kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini tipe-tipe orang-orang yang berkata gini loh, gampang lah, mau bertobat, mau ikut Tuhan itu nanti-nanti aja. Life begins at 40, ya kan? Kalau di gereja kita beda. The earlier the better. Lebih awal lebih baik lagi. Makanya dari sejak kecil kita sudah mulai orbitkan. Kita sudah mulai muridkan. Dari ayat-ayat ini saya pelajari bahwa it's better to be early di dalam kasih karunia itu lebih baik dini daripada terlambat. Tidak pernah ada yang namanya terlalu awal ikut Tuhan, itu nggak ada. Percayalah saya kenal Tuhan umur 18 tahun, bagi beberapa orang sudah cukup awal. Sekarang saya mikir-mikir lagi menyesal. Kenapa saya nggak terima Tuhan waktu mereka-mereka ini masih kecil seperti ini? Aduh Tuhan, karena banyak hal yang perlu saya selesaikan sekarang, saya kehabisan waktu. Kepingin saya lebih aktif lagi di dalam kampus ministry, saya bukan mahasiswa lagi. Ada banyak hal itu, semakin kita tua dan berusia, semakin sempit kesempatannya, semakin menghimpit. Bapak ibu saudara, tidak ada dalam kamus Tuhan dan orang percaya, terlalu early atau terlalu awal atau terlalu dini untuk ikut Tuhan. Terlalu awal untuk taat, terlalu pagi untuk berdoa. Terlalu cepat untuk sungguh-sungguh. Gak ada itu. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Tapi mereka leha-leha dan bersantai saja. Tidak mempersiapkan minyaknya. Pelita itu dari Tuhan. Kita tidak membelinya. Roh Kudus itu diberi cuma-cuma. Terang firman Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Tapi minyak itu kita harus bayar harga. Minyak itu berarti kita harus melumasi. Minyak itu berarti kita harus berbenah diri. Minyak itu kita harus sungguh-sungguh. Minyak itu berarti mempersiapkan. Mereka, gadis-gadis ini, mereka itu tidak mempersiapkan dirinya. Bapak ibu saudara, kunci kerajaan sorga tidak di tangan yang punya sorga. Kunci kerajaan sorga di tangan Petrus, di tangan murid-murid Yesus, di tangan kita. Kita bertanggung jawab untuk merubah kelakuan kita dengan pelita yang sudah kita bawa. Firman yang di tangan kita itu pedang roh yang cukup untuk mengubah kelakuan apa saja dan kebiasaan buruk apapun. Karena itu dengan pelita itu belilah minyak hari ini. Minta Tuhan urapi. Minyak itu bukan hanya bicara tentang the anointing. Minyak itu bagian kita, isi bensin. Tuhan mau memberikan kepada kita pekerjaan. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah ingin memberkati orang malas. Sekalipun pekerjaan sudah dijanjikan. Meskipun kalau akhirnya kita berhasil dalam pekerjaan kita, bukanlah kita yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangun rumah jikalau bukan Tuhan yang membangunnya. Akhirnya kita tidak bisa berkata karena aku rajin, karena aku ulet, karena koneksiku banyak, karena aku pintar, pandai, karena aku S2, karena aku S3. Bukan karena itu. Berapa banyak orang yang pintar, pandai, tidak punya kerja. Berapa banyak orang yang sehat, mati muda.
Meskipun kita bertanggung jawab untuk olahraga, kita persiapan, kita belajar bagi seorang pelajar dan mahasiswa atau bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan keras, putar otak, itu semua minyak. Namun pada akhirnya kalau kita sukses, dilarang untuk berkata, ini semua karena aku, bukan karena gagah perkasaku, tapi karena rohmu. Sungguhan. Tapi banyak orang Kristen itu malah begini, karena mereka percaya kasih karunia, semuanya terserah Tuhan. Mereka lupa bahwa kunci mereka juga ada. Misalkan Tuhan berjanji memberi kita suatu pekerjaan, tapi kita selalu tidak tepat waktu. Tugas-tugas kita selalu terbengkelai. Kita dipasrahi, malah yang masrahi kita harus mengingatkan. Kalau gitu ngapain? Kalau gitu perlu dia hire satu orang lagi. Dia berarti perlu untuk rekrut satu pekerja lagi, khusus untuk mengingatkanmu. Kan double expense perusahaannya, kan perusahaannya merugi gara-gara kita. Kalau kita tidak pernah bisa tepat waktu dalam tugas kita tidak pernah sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan apa yang menjadi bagian kita. Jangan suruh Allah memberkati orang malas, sebab tidak pernah dalam firman Tuhan tertulis, I bless the lazy. Never. Tapi Alkitab dengan jelas di kitab Amsal dikatakan, tangan rajin membuat kaya. Tetapi ditambahkan, ada satu ayat disclaimer-nya supaya yang rajin jangan sombong hati. Berkat Tuhanlah yang membuat kaya, susah payah tidak menambahinya. Amin Bapak Ibu. Namun banyak orang itu berada di kemah kasih karunia dan berkata, oh by grace alone. Dan melipat tangan sebentar lagi, melipat satunya, tertidur sebentar lagi kemiskinan menyerbu seperti pencuri. God never blesses the lazy. God doesn't bless disobedience. Tuhan tidak memberkati ketidaktaatan. Tuhan tidak memberkati semua itu. Karena itu persiapkan minyak. Minyak it's on your part. Minyak adalah bagian Anda, bukan bagian kita. Minyak adalah bagian gadis untuk membelinya. Bagian gereja untuk membayar harga. Saya rasa tahun 2023 orang boleh berkata whatever, apapun juga. Orang bisa berkata kelam dan sebagainya. Sebagai gereja kita ini mercusuar. Izinkan saya menubuatkan 2023 adalah tahun di mana kita akan menabur kesungguhan, menabur doa. Kita berani bayar harga dan tahun 2023 akan banyak perkecualian buat umat Tuhan. Ada banyak keluputan dan ada banyak berkat yang akan mengalir di Bukit Sion ini. Di ibadah pertama saya sampaikan, asal Anda mau jalan sama Tuhan, gak perlu sempurna asal kita mau berusaha. Saya yakin kok kasih karunia akan menjemput kekurangan kita. Apa yang memang harus Anda buka, harus Anda establish dan set up. Jangan ditunda karena prediksi-prediksi dunia. Bukalah kalau memang sudah waktunya. Tahun depan kita juga akan pindah ke gedung 2 kali lipat hari ini. Orang berkata resesi. Kita berani. Karena kita nggak ngawur. Itu semua sudah prosesi. Nah masa kalau tahun depan resesi anak Anda yang berumur 15 dilarang untuk ulang tahun umur 16? Pestanya mungkin enggak, tapi jangan larang mereka ulang tahun. Berarti kan mereka mati di umur 15 ini. Kamu terus tumbuh nak. Kamu akan terus makan, kamu akan tambah tinggi, kamu akan tambah sehat, kamu akan tambah pintar. Tahun depan resesi papa. Tahun depan resesi, jadi resesi, urusan resesi. Anak aku pelihara. Masa Tuhan gak bisa bicara yang sama kepada kita? Kita anak-anaknya. Dan kita adalah gadis-gadis itu. Saya dorong Anda. Asal kita berani banting tulang, asal kita berani lawan arus, asal kita berani rajin dan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa tambahkan satu lagi, dengan tanpa yang satu ini, semua tadi itu akan dilecehkan. Tepat waktu ya. Please be early. Belajar dari Daud. He did not have a spiritual problem, he had a spiritual strength. Dia tidak punya masalah rohani. Dia punya kekuatan rohani. Saul minta 200 kulit katan. Baik kapan? Sebagai mas kawinnya sebenarnya dia mau menjerumuskan Daud untuk terbunuh oleh orang Filistin. 100 kulit katan, 100 kulit katan. Itu berarti kulit sunat, maaf ya. Masa mungkin orang Filistin yang tidak bersunat itu Daud bisa datang, permisi ya saya sunat boleh? Kan nggak mungkin. Itu harus perang ya kan. Itu kan Daud mau dibunuh sama Saul secara nggak langsung. Tapi Daud berkata, oke, harga itu. Dia sebelum jatuh tempo, nggak hanya lebih early, dia kasih 2 kali lipat 200 orang Filistin dia bunuh. That's the spirit of God. People say, orang berkata kalau roh Tuhan ada pada seseorang dia akan menari seperti Daud. Iya, jangan nari doang. Tepat waktu. Daud gak hanya nari. Setelah dia nari, dia bunuh Filistin. And he came to work early. Dia datang ke bait Allah.
Dia datang ke gereja, dia datang lebih dini, lebih awal. Dan membuahkan hasil. Itulah tanda orang yang diberikan tanda Kristus padanya. Saya berdoa supaya arti kata menjadi terang dan garam itu jadi lebih praktis lewat apa yang saya khotbahkan hari ini. Simple aja, kalau ini bisa selesai ya, saya beritahu waktu itu sama teman-teman di India, kalau ini bisa kau selesaikan, semua yang saya khotbahkan tadi itu akan kejadian. Kalau ini nggak bisa diselesaikan, semua itu akan bocor. Saya beritahu sama mereka, ini dulu aja. Saya berkata, mestinya bukan ngadakan seminar. Tapi seminar ini baik, saya bilang. Ini konferensi perlu. Konferensi ini sebenarnya bukan isi kontennya. Jadi saya khotbahnya itu enggak, saya ubah semuanya. Saya bilang khotbahnya enggak seberapa. Ini latihan, kalau jam 7 ya jam 7. Ayo adakan lagi konferensi ini, latihan jam. Jadi enggak masalah khotbahnya, undang pengkhotbah, terserah. Yang penting itu yang jemput. Paham maksud saya? Selama India tidak lewati ini, tidak akan ada kebangunan rohani. There will not be any blessing. Waduh, untungnya saya khotbah gini kan pakai bahasa Indonesia sih rohani, dia nggak tahu. Amin. Anda tangkap sesuatu ini? Bisa lihat nggak? Ini adalah problema rohani. Tapi kita semua pasti pernah salah, nggak masalah. Mana ada orang di sini itu yang nggak pernah telat sama sekali? Pernah lah ya. Cuman minimal jadi lebih sedikit telatnya atau lebih jarang. Mari kita sekarang lihat ayat yang ke-5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 5, jadi setelah mempelai wanita yang bijaksana atau 5 gadis yang bijaksana itu mengumpulkan minyaknya, membeli minyaknya, mempelai pria nggak datang-datang. Jadi ada satu masa selah atau masa menunggu atau jeda waktu. Di situ 10-10 mengantuklah. Kata mengantuk di sini lalu tertidur bukanlah lengah, tidak berjaga-jaga, bukan. Kalau gitu berarti 5 gadis bijaksana juga bodoh sekalian, berarti 10 gadis ini bodoh semua. No, ini lengah bukan lengah dosa. Ngantuk ini bukan mati rohani, bukan ya. Tapi sekedar ada satu masa menunggu. Waktu menunggu itu menurut saya ada 2 macam tidur. Yang satu tidur pulas. 5 gadis yang bodoh itu tidurnya kurang pulas. Karena mereka tidurnya itu masih resah, ada sesuatu yang masih aku tunda. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana tidurnya dengan tenang. Karena dia tahu, dia hanya perlu bangun saja. Paling cuma make up tipis atau retouch. Dia sudah bisa ketemu dengan mempelai laki-laki. Tetapi gadis-gadis yang bodoh ini meremehkan. Gampang nanti, aku tak bangun 2 jam sebelum gadis-gadis yang bijaksana. Aku mau beli minyak dulu. Dia nggak cek. Yang namanya advantage dan disadvantage atau kelebihan dan kekurangan itu di sini. Belilah waktu ketika waktu itu, ketika merchandise-nya masih banyak. Belilah waktu sewaktu-waktu, salah nih. Belilah waktu ketika waktu masih murah. Kalau saya jadi gadis yang bodoh, saya pasti resah. 2 jam saya bangun, ya kalau bangun. Kadang-kadang kan kita bisa matikan waker sendiri, kita nggak menyadari. Ya kan? Ada orang yang mau bangun jam 5, bangun sungguhan jam 7. Karena tangan kita matikan wakernya. Saya waktu masih sekolah di Singapura, saya masih ingat. Karena saya kalau tidur nggak bisa bangun, dan kalau waker itu tangan saya itu bisa bergerak autopilot. Membunuh waker itu. Ada satu waker yang sangat annoying, sangat menjengkelkan buat saya dalam bahasa Jepang. Ohayo, ohayo, ohayo. Itu yang saya bunuh dulu. Suatu hari saya mau tes kalkulus, saya masih ingat waktu sekolah di Singapura. Saya masukkan waker kira-kira ada 10-1 di bawah ranjang teman saya itu taruh mana. Bunyi semuanya, saya bingung. Terpaksa bangun, tapi saya ke sekolah udah bad mood semuanya. Saya marah sama siapa, saya enggak tahu. Saya yang taruh kok waker itu. Saya pulang kos-kosan itu semua marah sama saya. Pagi tadi ada perang ya. Ya, waker. Kadang-kadang kita kelewatan ya, keringan kata orang. Sudahkah kau pertimbangkan? Kan lebih baik early toh. Lebih baik beres di depan. Masalah nanti kebuang waktu di belakang gak apa-apalah. Lebih aman daripada kita nggak tahu faktor X terjadi. Atau siapa tahu harga minyak lebih mahal. Beli sekarang mumpung murah.
Waktu itu paling enak kalau dibeli di depan, karena masih banyak merchandise-nya. Belilah waktu sewaktu waktu masih murah. Belilah. Itulah sebabnya lebih baik menurut saya menunggu itu lebih baik daripada ditunggu sih. I think saya juga guilty kok soal gini-gini, don't worry. Firman ini juga untuk saya kok. Tapi saya telah pelajari satu prinsip rohani. Ini bukan behavioral, ini spiritual. Ini bukan memperbaiki kelakuan, ini memperbaiki attitude saya tentang kehidupan. Ini nggak hanya bicara tentang datang sekolah, datang gereja, atau datang kerja. Enggak. Ini bicara tentang overall kerohanian saya itu cara pandang kasih karunia. Dan waktu adalah salah satu daripada the grace of God di dalam kehidupan kita. Biasanya kalau kita beres soal waktu, beres soal lainnya. Biasanya kalau kita nggak beres soal ini, mau ngomong apapun juga nggak beres semua. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Akar segala kekacauan adalah tidak menghargai waktu. Ini kalau beres, banyak hal beres di hidupmu. Percayalah, saya sudah doa ini. Saya bawa nggak firman ini ke gereja ya? Apakah terlalu spesifik atau enggak? Karena saya rasa Roh Kudus berkata, kamu harus khotbahkan karena ini memang untuk orang Indonesia. Ya Tuhan. Nah, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi ada satu jeda waktu, mereka menunggu. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, ayat 6, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangunlah semuanya lalu membereskan pelita juga. Mereka cepet bereskan. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, dengarkan perkataan mereka. Very interesting, dari sini saya melihat masalah 5 gadis bodoh ini sudah kronis. Kayaknya ini bukan sekali deh mereka melakukan ini. Meskipun ini perumpamaan, andai kata ini kejadian, andai kata ini true story, maka mereka pasti sudah begini terus dalam hidupnya. Entah dalam pernikahan mereka, entah dalam ibadah, dalam pelayanan mereka ke gereja, entah mereka itu kerja, entah mereka itu rapat lah. Pokoknya saya melihat ini sudah menjadi patron dalam diri gadis-gadis itu. Gampangnya loh nggak tahu malu. Coba lihat lagi ayat yang ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu. Itu sebab pelita kami hampir padam. Kasih dong. Gampangin orang. Makanya Tuhan tidak bisa memberkati mereka with people. Saya yakin 5 gadis yang bodoh ini pasti sepi dengan manusia hidupnya. 5 gadis yang bijaksana ini pasti penuh dengan orang kepercayaan dan orang-orang yang mempercayai mereka. Makanya why God cannot bless Jerusalem with people because they hate people. Kenapa Yerusalem tidak diberkati dengan manusia? Pada waktu akhirnya Yerusalem itu diangkut baru bertobat. Setelah itu ada firman dari Nabi berkata, I shall bless your seed, I shall make you plenty. Aku akan membuatmu menjadi banyak lagi. Mengapa? Setelah mereka itu akil balik, setelah mereka itu berbalik dari kesalahan mereka, mereka menyadari bahwa people are precious. Then God bless them with people. Setelah mereka menyadari bahwa manusia itu berharga, maka mereka memberkati. Maka Tuhan memberkati mereka dengan manusia. Kadang-kadang gak bisa salahkan kenapa ada gereja tambah besar. Kenapa ada gereja tambah kecil. Ini tidak bisa menjadi tolak ukur ya. Karena ada banyak faktor dalam pertumbuhan gereja maupun kematian gereja. Tapi salah satu kemungkinannya, perlu di lab test dan di MRI sama firman. Tapi salah satu kemungkinan adalah karena ada gereja tambah besar. Karena menghargai manusia. Dan dalam menghargai manusia, you and I harus menghargai waktu mereka. Tahu nggak stresnya untuk saya khotbah seperti ini itu seperti apa? Stresnya. Saya menganggap Anda memberikan waktu pada saya 1 jam untuk saya berkhotbah masing-masing. Ini ribuan jam dikasih ke saya. Itu ngeri loh. Itu gemetar. Sampai saya tidak bisa membawa beban ini di tangan. Saya harus berlutut di hadapan Tuhan. Saya kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya berkata, use me Lord. Segala sesuatu yang kau hargai, kau harus persiapan. Mempersiapkan diri. Waktu. Kalau kita mau menghargai manusia, kita harus hargai waktu hidup mereka. You have to honor their time. You have to honor their time. Orang Kristen yang tidak menghargai waktu adalah orang Kristen yang belum bertumbuh secara rohani. Waktu kita datang ke gereja juga sama. Anda harus hargai. Persiapannya kayak apa ini? Kalau kita mau ibadah ya ibadah sungguhan.
Jangan tengah-tengah. Ini persiapannya dari awal. Pengumuman ditaruh di depan. Pastor Yo maju ke depan dan kata welcome home. Itu mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Anak-anak kecil tadi, bayangkan kalau kita datang cuma pas firman. Ini anak-anak kecil gimana tadi? Mereka ini tadi, ini 5 kali loh mereka. 5 ya, betul ya? 5 kali. We honor them. If we did not want to honor God, we honor people. Kalau kita tidak mau menghargai Allah, kita hargai manusianya. Hargai dulu. Ada gereja yang tambah gede, tambah besar karena memang menghargai. Dan apapun yang kau hargai, kau persiapkan. Beberapa orang-orang yang saya muridkan, mereka tahu cara saya mempersiapkan khotbah, yaitu saya nggak persiapan. Nggak ada catatan. Oh enak ya, kok Philip ini nggak pernah nyiapkan khotbah. Salah. Saya mempersiapkan dengan cara yang berbeda, malah lebih mahal. Saya bukan mempersiapkan dengan duduk, lalu baca, lalu catat-catat. Bukan. Saya mempersiapkan dengan cara saya baca Alkitab lebih banyak dari Anda. Lalu saya merenungkannya, dan saya mengulang-ulanginya sepanjang hari melalui semua aktivitas saya. Di WC pun, di shower, tidak ada kecuali dimanapun. Saya ulangi terus memama biak. Sampai ayat itu merema demikian rupa. Sampai terpental-pental dari hidup saya. Memberi orang makan karena ada ribuan jam besok minggu akan diberikan kepadaku. Apa yang kau hargai, kau persiapkan. Kau persiapkan. Dan kita harus menghargai waktu. Ini kelihatan ini gadis bodoh ini. Menurut saya gadis ini bodoh bukan karena dia nggak pinter. Gadis ini bodoh di mata Tuhan, foolish atau bebal. Karena Tuhan menganggap kamu tuh ngentengkan orang kamu itu. Kamu tuh entengin mereka. Makanya nggak heran. Kamu pun nilainya enteng di hadiratku. Kavod itu artinya berat. Ikavod itu artinya kemuliaan diangkat. Makanya kamu enteng ditimbang di atas neraca. Kamu seperti bulu-bulu. Siapa menghormati aku kata Tuhan, aku akan hormati dia. Ada ayatnya. Siapa menghina aku akan hina dia. Luar biasa. Gadis bodoh itu loh kok enak aja. Berikan kami sedikit dari minyakmu. Share lah. Untungnya gadis bijaksana itu tahu berkata tidak. Makanya kebaktian berikutnya saya akan ajarkan tentang budaya sungkan. Cannot say no lah. Cannot say no to people. Tapi gadis bijaksana itu tegas berkata, sorry ya. Nehi kusi-kusi he. Bahasa India sekalian. Tidak ya. No way Jose. Tidak. No. Punan saya. Nggak bisa begini. Dia bilang, sorry. Ini bukan waktu untuk sharing. Ada segala sesuatu ada waktunya. This is not the time for sharing. This is the time for reaping. Ini waktunya untuk menuai. Saya senang sekali bangga dengan gadis bijaksana itu. Dia berkata, tidak. Ada gereja yang bisa berkata, no. Luar biasa. Ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, mungkin cari Pertamina, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Aduh, lalu pintu blung ditutup di depan mereka. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Waktu itu baik di depan, kejam di belakang. Believe it or not. Di depan kita bisa leye-leye santai. Wah, banyak waktunya. Dia akan kejam di belakang. Karena waktu biasanya akan menghimpit kita pada akhirnya. Pernah nggak kita itu tidurnya gampangin, besoknya pagi itu berharap andai aku bisa tidur 5 menit aja. 5 menit aja lah, Mam. 5 menit aja lah, Mam. Tadi malam 5 menit dibuang. Waktu itu selalu kejamnya itu, bahasa Ibrani tulis, diburi. Ini yang Jakarta nggak ngerti ya. Diburi. Di belakang. Dia selalu kejamnya. It always closes. Orang yang tidak menghargai kasih karunia biasanya akan selalu diulang-ulang repeat lagi sampai dia lulus di hair terus. Yaitu dia akan selalu alami satu fenomena ini, yaitu pintu-pintu ditutup di depannya. Selalu itu. Dan dia akan berandai-andai aku punya 5 menit lagi. Orang yang berlari juga sama kan. Itu bisa jarak 1 detik aja. Itu bisa perubahannya juara 1 dan juara 2 Olimpiade gold medal. Emas atau perak atau perunggu ditentukan dengan itu. Cuman split second. Saya main basket dulu.
Basket biasa santai di depan, tapi nanti kalau terakhir sudah keket, sudah seperti melengket angkanya, tinggal satu lagi, kalah setengah bola. Itu andai kata cuman ada 2 detik lagi ternyata tet. Dia persis tetnya itu pas masih di tangan lalu dilepaskan basketnya. Mereka review lagi di TV dan semua referee juri berkata tidak masuk, tidak terhitung poinnya. Dan kita kalah persiapan 1 tahun di turnamen itu kita gugur. Hanya karena 2 detik. Waktu itu akan kejam di belakang kalau kita nyantai di depan. Siapa meremehkan orang lain dan perasaan mereka akan ditutup segala kesempatan. Ayat 12, tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya tidak hanya bicara tentang pergi ke gereja, pergi ke kerja sekali lagi atau pergi ke sekolah. Atau menyerahkan tugas-tugasnya, bukan. Tapi saya bicara tentang paradigma yang harus berubah. Bahwa kita harus berjaga-jaga. Budaya ini harus mati di dalam diri kita bagi orang Indonesia. Karena nanti ke depan, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang paling diperhitungkan di seluruh dunia. Dan kalau orang-orang Indonesia pada umumnya, bolehlah masih begini-begini. Saya harap Kopassusnya Tuhan Yesus, orang-orang Kristennya 1 di antaramu akan membuat 1000 musuh lari. 2 di antaramu akan berlaksa-laksa. Kita harus instalasi quality. Kita harus injeksi kualitas. Satu hal yang menjadi beban kami gereja Tuhan adalah bukan memperbanyak jemaat. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Orang-orang akan pada mau bergabung dengan gereja karena melihat kemuliaan anak-anak Tuhan. Roma 8. Karena dunia ini menunggu menanti-nantikan anak-anak Tuhan dinyatakan dalam kemuliaan. Jangankan orang-orang yang kita kenal. Bahkan nanti pun Raja Baja dan Mital satu-satu akan bertekuk lutut. Ini bahasa Indianya, bahasa Indonesianya atur sendiri. Akan bertekuk lutut dan berkata, aku mau mengikutmu. Beritahu aku Tuhanmu. 9 orang di antara mereka akan pegang puncak jubah 1 orang Yahudi dan berkata, take me to your God. Orang Indonesia akan berfungsi. Orang Indonesia akan bangkit. SDM-nya harus berubah. Menurut saya ini bukan hanya tugas pemerintah. Menurut saya ini juga adalah tugas gereja. Untuk membangkitkan SDM-nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita semua menghargai kasih karunia dalam embrio terkecil. Budaya telat saya kasih ada poinnya 4. Catat ini simple-simple untuk review apa yang saya ajarkan. 1, bersiaplah lebih awal agar tepat waktu. Ingat ya, munculkan ini. Waktu itu selalu kejam di belakang, makanya itu kalau bisa lebih dini nggak apa-apa. Hapus di dalam kamus, too early. The words too early never exist. Ya kita nggak boleh juga terlalu awal. Habis ini kalau anaknya minta dibanguni jam 6, Anda banguni jam 3 ya, keterlaluan lah ya. Pastor Philip yang mengatakannya, nanti dia nggak mau ke gereja kita. No. Ada hal-hal tertentu yang lebih baik on time. Tapi maksud saya adalah too early ini persiapan. Hatimu tuh loh, kita nggak boleh meremehkan. Bersiaplah lebih awal agar tepat waktu, jadikan itu prinsip. Pegang baik-baik. Dan ini khotbah akan didengarkan semua. Saya sudah minta sama jemaat, nggak boleh satu pun bolong. Jadi nanti ibadah-ibadah lain termasuk keluarga saat teduh, dengarkan, jadikan ini prinsip hidupmu ya. Karena saya tahu 2023 kita akan mengalami masa-masa transisi sebagai satu bangsa, 2024 dan seterusnya. Saya percaya nanti akan ada kebangunan rohani yang memimpin dunia, salah satunya adalah dari Indonesia. Orang-orang Kristen akan memimpin segala sektor. Catat ini baik-baik. We are not just Indonesians. We are citizens of the kingdom of God. Bersiaplah lebih awal agar tepat waktu. 2. Lebih baik menunggu daripada ditunggu. Kan kita sudah tahu pepatah lebih baik memberi daripada menerima. Saya tambahkan ini. Tapi ini hikmat ya. Kalau tadi firman, ini adalah kata-kata hikmatnya. Lebih baik menunggu daripada ditunggu. Ayo kita ambil prinsip itu. Saya minta nanti setiap ibadah, Pastor Yo, setiap CG juga, kita biasakan di dalam gereja. Biasakan di dalam gereja. Kan gereja itu kan rumah Tuhan. Gereja itu rumah Tuhan. 2, 3, yang ketiga, orang yang suka telat, meremehkan Tuhan dan orang lain. Catat. Tapi kalau ada orang telat,
Jangan tuding-nekan kata, kamu meremehkan Tuhan dan orang lain. Udahlah, cincailah. Tapi kitanya jangan telat. Jangan tuntut perubahan pada diri orang lain. Tuntutlah pada dirimu. Sebab after all, siapa sih garam dunia kalau bukan orang yang terlebih dahulu menyadarinya. Kalau garam itu kehilangan keasinan, dengan apa dia diasinkan? Kalau kita lupa, siapa yang ingatkan? Ini dia. Bumi langit akan digoncang sama Tuhan. Jangan pun bumi, langit pun akan digoncang. Tapi gereja Tuhan akan bersinar terang. Di zaman sekarang satu persatu, organisasi-organisasi di seluruh dunia ini satu-satu digoncang. Gereja satu-satunya kerajaan yang tak tergoncangkan. Kecuali kalau ada hal-hal yang tidak murni yang Tuhan harus pupuskan. Tapi kalau kita jalan dengan Kristus, kita akan jadi tiang garam dan tiang api dan tiang awan maksudnya. Jangan jadi tiang garam. Jadi garam, tiang garam berarti jadi mantan. Yang ketiga tadi orang yang suka telat meremehkan Tuhan dan orang lain. 4, pintu kesempatan tertutup bagi orang yang menghargai, yang tidak menghargai waktu. Mari kita balik sedikit nomor 4. Berarti pintu kesempatan terbuka bagi orang yang menghargai waktu. Dan orang yang menghargai waktu berarti orang itu menghargai Tuhan.